Aku Putri, aku anak yang suka membantah siapa saja, tapi kalau sama ayahku, aku takut. Aku Aldi, kehidupanku dilandaskan sama uang papaku. Jadi aku kalau di sekolah bisa semena-mena. Kalau gua Farel, menurut gua di negeri ini semuanya itu hanya landasan orang maupun bukan untuk orang-orang yang gak punya wenang. Gua Febri, anak dari orang yang bisa dibilang cukup lah. Gue nggak sekaya teman-teman gue yang lain sih, tapi gue anaknya yang ambisius, jadinya gue bisa ada sekeliling mereka. Sedangkan aku, Zaila, aku benci orang yang sok iya kayak mereka. Hai, aku Amalia. Aku sering dibilang guru-guru murid terpintar, tapi teman sekelasku pada nggak suka dengan kepintaranku. Kenalin juga dong, kalau aku Fitri, aku temannya Amalia. Dan aku Widya, anak yang gak suka keributan. Sekolah menengah pertama pastinya mempunyai banyak cobaan tersendiri, terutama pada Amel dan Fitri yang harus mengalami cobaan itu sendiri. Saat pembagian kelompok, kala itu Amel dan Fitri harus menerima nasib. Amel harus berkelompok dengan Zaila, Febri, dan Putri, sedangkan Fitri harus berkelompok dengan Farel, Aldi, dan Widya. Dan disitulah kisah mereka bermula. Kenapa harus dipilih kayak gini sih? Mana aku sekelompok sama circle-nya mereka semua lagi. Sabar ya. Ya udah aku ke kelompokku dulu ya. Iya, aku juga. Ini aku bagiin tugasnya ya. Ya. Dira demokrasi implementer, Febri demokrasi terpimpin, Putri demokrasi Pancasila, aku demokrasi Pancasila masa reformasi. Weh, ke kantin gak? Iya, ayo ngapain ngerjain tugas terus? Ayo deh, ayo. Tapi tugasnya kerjain sendiri lah. Udah besar kan, nanti aku bayar di hasil kerjamu. Ini buat bisa kerjain sendiri kan? Katanya murid terpintar gini doang gak bisa kerja sendiri. Udah deh, ayo. Ayo, ayo. Kan udah kuduga pasti bakal begini. Kemana kelompokmu Mel? Kayak biasa, kayak nggak tahu mereka aja. Jadi kamu kerjaan sendiri? Iya, mau apa lagi? Ya udah, sabar ya. BTW, ayo deh kita ke musola, udah waktunya sholat zuhur nih. Iya, aku sama Zela aja nggak segitunya. Apa aja nonis tidak pernah beribadah? Iya, aku aja jarang sholat. Iya, aku aja ngapain dia sholat? Orang tua aku sudah kaya. Apa anda kalian? Itu kan kewajiban sebagai umat muslim. Kita sebagai muslim hanya ingin melaksanakan perintah dari Allah, jadi stop menghina agamamu sendiri. Dan jikalau engkau bukan orang muslim, setidaknya engkau menghargai kami. Tidak ada agama yang memperbolehkan umatnya untuk berbuat keburukan, dan tidak ada negara yang mengizinkan untuk saling mengejek agama orang lain dari sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Bahkan dalam negeri kita ini ada pasal yang berbunyi, setiap orang di muka umum yang 1. Melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, 2. Menyatakan kebencian atau permusuhan, 3. Menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan atau diskriminasi terhadap agama orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dalam pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling lama kategori 5, yaitu pasal 302. Jadi Kalian lain kali harus begini lagi biar gak diinjek-injek terus. Hehe, iya makasih ya. Iya, makasih ya Wiyat. Iya. Harus banget kan perkara dia doang langsung diskorsi. Iya tahu, lebay banget ya sih. Iya. Ya, mereka nggak masuk. Loh, kamu nggak tahu ya? Nggak tahu apa? Mereka tuh diskor sama ayahnya Amel gara-gara dia suka membuli. Loh, iya kak? Iya Wit, ayahku itu kepala sekolah, tapi kan yang ngasih tahu dia bukan kita. Aku awalnya nggak mau cerita karena aku takut ayah aku nggak percaya sama cerita aku, karena orang tua mereka berlima itu salah 5, doa nutut terbesar, tapi ternyata ayah aku tetap nggak peduli sama semua itu dan ngelakuin hal ini.
udah, ayo kantin, udah istirahat kan? Yuk. Bentar. Kalian harusnya tahu dong tentang semua yang terjadi kemarin. Iya, kita tahu. Kan udah nggak usah dibahas lagi. Kita kan udah nggak kayak gitu lagi. Iya, makasih sih udah ngerti. Tapi kan kalian tahu itu melanggar aturan Pancasila. Aku nggak percaya Pancasila. Aku juga nggak percaya tentang semua sila itu. Sila kemanusiaan yang adil, sila Indonesia, pemimpin yang amanah, demokrasi, keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, itu semua bohong. Orang tua kita mencontohkan mereka jahat, bahkan mereka yang mencontohkan kita yang enggak baik. Makanya kita jadi begini. Tapi kan kalian salah menanggapi itu semua. 5 sila dalam Pancasila pasti kalian udah sering lakukan. Jadi untuk kalian nggak pernah percaya sama Pancasila itu keputusan yang nggak benar. Kalian nggak mau ke kantin, nanti waktunya habis loh. Oh iya, kita ke kantin dulu ya. Kalian nggak ikut? Oh nggak, kita mau lanjutin ini dulu, nanti istirahat dulu aja kita ke kantin. Ya udah, kita duluan ya. Oh iya. Tapi benar nggak sih kata mereka, apa kita yang salah ya? Karena selama ini nggak percaya tentang nilai dasar Pancasila. Iya, aku juga merasa kita salah mengambil keputusan yang selama ini kita lihat cuman mereka-mereka yang nggak baik. Buktinya di negara kita masih ada pejabat tinggi yang mementingkan rakyatnya dan bantuan Tuhan yang kita anggap terlalu sepele. Karena bantuan itu tidak terlihat tentang manusia yang baik terhadap kita, namun kita merasa bahwa dia kurang baik terus-menerus seperti itu. Aku juga jadi merasa bersalah, padahal bukan mereka yang salah, tapi mereka yang aku salahkan. Iya, aku juga. Ayo minta maaf sama mereka. Iya, besok yuk minta maaf. Jadi nggak enak banget selama ini kita jahat terus sama mereka, padahal mereka nggak salah, mata kita yang kurang melihat siapa yang salah dan siapa yang benar. Kalian di sini juga? Kalian ngapain di sini? Gak apa-apa, cuma main aja. Kita minta maaf ya, kemarin kita keterlaluan sama kalian. Kita perkataan kalian juga kemarin dalam banget, jadi kita nggak ngerti, nggak semua orang sama. Pancasila memang sepatutnya mengakar dalam kehidupan kita, bukan hanya untuk sekedar informasi dasar di negara Indonesia ini, tapi juga dengan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia yang kurang memuaskan hati karena tidak mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara, yaitu Pancasila. Pasti membuat para pejuang kita sedih. Mereka dengan lelah mendirikan dasar negara ini, tapi malah rakyatnya mengabaikannya dengan begitu mudah. Maka dari itu, ayo mewujudkan Indonesia yang mengamalkan Pancasila. Orang harus sama di mata hukum. Semua hukum yang tercipta ini karena terkadang hati nurani manusia tidak dapat dipercaya. Kepastian dalam hukum tidak semata-mata tunduk kepada orang yang membayar. Manusia membutuhkan nilai keadilan seperti sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang membentuk sebuah keadilan dan kebebasan. Pancasila sama hal dengan piramida yang saling membutuhkan satu dengan yang lain untuk menjunjung tinggi hal yang baik di lingkungan sekitar. Nah, dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi terpimpin, serta dengan mewujudkan suatu keadilan dalam negara tercipta kita. Tidak bisa menyatakan bahwa kita sedang mengamalkan Pancasila. Namun, orang di sekitar kita bisa merasakan apa yang sedang kita lakukan untuk membebaskan lingkungan dari orang-orang yang tidak mematuhi nilai-nilai hukum. Indonesia yang memiliki banyak sejarah lampau, begitu juga dengan Pancasila. Pancasila merupakan warisan bangsa yang tinggal kami laksanakan tanpa merasa sakitnya terjatuh untuk membela negeri, tanpa tumpah darah mendirikannya Indonesia. Berketahanan yang Maha Esa dan mengakui persamaan derajat manusia, mengakui tumpah darah Indonesia serta menjunjung tinggi nilai perdamaian, maka kami selaku generasi bangsa akan selalu mempertahankan semua warisan bangsa. Hanya tinggal melestarikan dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan rasa nyaman untuk menuju Pancasila sebagai kedaulatan rakyat.